Disclaimer dulu ya guys, karena konten ini berisi full spoiler. Disarankan untuk menonton filmnya terlebih dulu. Dan karena video ini berisi material kekerasan seperti senjata, pemukulan, dan gambar darah kebijakan penonton, sangat disarankan untuk menyikapi isi video konten kami ini. Halo guys, selamat datang kembali di Mixmax Film. Semoga kalian yang mampir di channel baru ini senantiasa sehat dan selalu sukses dalam setiap tujuan dan cita-citanya. Amin. Kali ini Mimin akan coba membawakan film yang bertema gadis driver, atau tentang balap mobil yang kerennya pakai banget, yang menceritakan seorang gadis profesional delivery kriminal yang harus terlibat dan melawan para gangster untuk menyelamatkan seorang bocil pintar dan lucu. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita bedah dan review filmnya yang berjudul Special Delivery ini. Tapi sebelumnya Mimin mohon dukungan subscribe, like, dan komennya ya guys. Karena channel kami baru dan ingin mencapai silver button. Untuk itu Mimin mohon dukungan subscribe, like, dan komennya ya guys. Karena sekecil apapun dukungannya, semoga dibalas Tuhan dengan berlipat ganda. Amin. Sekalian Mimin pengen nyapa orang baik yang udah komen dan dukung channel ini seperti Wahyu Im yang selalu menyemangati kami, Daniel Pratama, Aldika Hatujumo, Ninja Hattori dari Jogja, Didik Suryawan, Afrizal Fikri, Denik Heisuke, Kakak Exki, Misbah Wafi yang selalu hadir, Alaice 9B yang selalu sayang sama Mimin, dan banyak lagi yang nggak bisa Mimin sebutin satu persatu. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja ke alur cerita filmnya. Gaskan. Cerita berawal pada seorang gadis yang baru saja membeli mobil bekas. Untuk bisa diperjualbelikan kembali dari tempat lelang, setelah membawa kunci dan surat-surat kendaraannya, gadis itu berencana membawa mobil bekas itu pada seorang montir di markasnya untuk memodifikasinya. Yang ternyata gadis itu bernama Chang Un-ha, yang merupakan driver delivery ilegal yang profesional dalam organisasi kriminal kecil pada bengkel yang sedang dia tuju sekarang. Singkat cerita, setelah Chang Un menyerahkan mobil itu pada montir andalannya untuk dimodifikasi, Chang Un sang driver cantik langsung menemui bosnya yang bernama Bos Baekang. Di mana setelah mereka berebut minuman layaknya ayah dan anak, Baekang langsung memberikan misi pengiriman darurat dengan bayaran yang lumayan besar. Karena ada klien yang membutuhkan driver untuk mengantarnya ke suatu tempat. Hingga malamnya saat klien itu mendatangi mobil Chang Un, mereka cuma bengong dan meragukan kemampuan Chang Un yang seorang gadis belia. Ternyata klien itu ingin kabur dari kota itu, tapi karena tidak ada pilihan lain dan waktu mendesak, akhirnya klien itu langsung memasuki mobil dan langsung dibawa kabur oleh Chang Un dari sana, yang membuat klien itu tercengang dengan kemampuan mengemudi Chang Un yang edan. Di mana setelah klien itu memperlihatkan uang bayarannya, Chang Un pun memperlihatkan skillnya ketika mereka dikejar orang-orang yang memburu kliennya itu. Tapi karena mobil yang memburu kliennya itu terus saja berdatangan, dan terus saja memburu Chang Un dan klien itu, memaksa Chang Un harus terus memacu mobilnya dengan cepat dan lincah untuk menghindari mereka. Dan di sana diperlihatkan jika Chang Un sebagai gadis driver muda, yang bukan hanya ahli mengendalikan dan memacu mobilnya saja, melainkan Chang Un juga sangat berani dan cerdik dalam membaca situasi dengan mengecoh orang yang memburu mereka satu persatu.
hingga mereka bisa lolos dengan cara nekat menyeberangi kereta yang sedang berjalan sangat cepat dan berhasil menghindari orang yang memburu mereka yang terhalang kereta yang berjalan. Dan akhirnya mereka pun sampai di tempat tujuan. Dan Chang-un langsung mendapatkan bayarannya sesuai dengan perjanjian. Bahkan Chang-un mendapatkan uang tips dari klien itu untuk membelikan kantong plastik untuk muntah penumpang berikutnya. Dan akhirnya misi pun selesai. Setelah menyelesaikan misi itu, Chang-un pun mendapatkan komisi dari misi itu 30% dari keseluruhan pendapatan itu, hingga Chang-un pun protes dan ingin pembagiannya menjadi adil 50-50, sambil menyita rokok bos Baekang layaknya seorang anak yang mengkhawatirkan kesehatan ayahnya. 그럼 5대5로 해요, 내일부터. 알았으니까 5대5 조정 안 해줄 건 말도. 장 대표님 이렇게 불러. 야, 그 대신 회식 섞게. 어? 소급자 소. 사장님이 오래 사셔야지. 내 밥줄인데. 잠깐! 할만해! 예. Kemudian scene berpindah memperlihatkan seorang ayah muda yang sedang mencari sesuatu dalam plafon rumahnya, dengan seorang anaknya yang sedang bermain di apartemen yang lumayan mewah. Yang ternyata pria itu bernama Kim Do-jin, yang sedang mencari sebuah remote kunci sebuah berangkas. Dan tiba-tiba dia melihat berita di televisi bahwa dia sedang jadi buronan dengan tuduhan membawa kabur uang 100 juta won dan kunci berangkas itu. Di mana ternyata Do-sik merupakan salah satu manajer dari sebuah kasino ilegal milik seorang mafia sekaligus gangster yang bernama Choi, dan berniat kabur dengan membawa uang 100 juta won dan kunci berangkas yang berisi miliaran won yang disimpan di bank luar negeri. Beberapa waktu kemudian Do-sik mendatangi sebuah tempat untuk membuat paspor palsu, karena dia berniat kabur ke luar negeri dan menanyakan pada pembuat paspor palsu itu bagaimana cara menuju bandara dengan selamat. Orang itu pun langsung menyarankan untuk menggunakan jasa special delivery milik bos Baekang, dengan harga yang sangat mahal tapi profesional dan sangat terkenal di kota itu. Sedangkan di waktu yang sama, bos Choi dan bawahannya mendatangi kantor kasino tempat Do-sik bekerja, yang langsung memeriksa berangkasnya, dan memarahi atasan Do-sik yang menyembunyikan info tentang Do-sik, dan malah bos Choi mengetahui masalah itu dari berita. Bos Choi pun langsung menghukum manajer di sana dengan melemparnya keluar gedung, karena bisa dibodohi Do-sik yang merupakan bawahannya sendiri. Besok paginya diperlihatkan bahwa Chang-un yang merupakan gadis mandiri, yang melakukan semua aktivitasnya seorang diri, seakan terbiasa dan dengan senang hati melakukan semua tugasnya sebelum dia berangkat ke bengkel tempat dia bekerja. Yang kadang membuat Mimin berpikir mending jadi kucing oyan aja seperti ini. Gak ngapa-ngapain tapi dapat makan. Singkat cerita, ketika Chang-un bekerja seperti biasa, sekalian menunggu orderan spesial delivery masuk, Chang-un ngecek mobil yang dia beli kemarin dan diperbaiki seorang montir bernama Asif, yang ternyata mobil itu telah selesai dimodifikasinya dan siap untuk beroperasi. Tiba-tiba, bos Baekang datang dan langsung memberikan tugas special delivery yang masuk, tapi kali ini Chang-un protes dan menolak sebelum bayarannya 50-50. Beruntung karena selain orderan itu sangat mendesak, ternyata orderan itu juga bayarannya sangat besar, yang membuat bos Baekang pun dengan berat hati menyetujuinya, karena Chang-un satu-satunya driver profesional yang dia miliki. Hingga setelah bos Baekang menjelaskan misi itu secara detail bersama Chang-un dan Asif agar tidak ada kesalahan, Chang-un pun bersiap menjalankan misi itu menggunakan mobilnya yang baru saja selesai dimodifikasi tadi. Sedangkan di tempat lain, Do-sik dan anaknya yang merupakan klien Chang-un pada misi kali ini
Mereka berpindah-pindah tempat untuk menghindari kejaran Bos Choi dan memilih tempat latihan baseball yang dekat dengan titik penjemputan Chang-un. Tapi saat Do-sik mengetahui ada mobil yang datang, Do-sik langsung memberi isyarat dan menyangka itu adalah driver yang dia pesan. Tapi sayangnya itu adalah Bos Choi dan para bawahannya yang membuat Do-sik kagetnya bukan main. Hingga akhirnya Do-sik terpaksa menyuruh anaknya pergi terlebih dulu melalui pintu belakang, dengan membawa tas berisi uang dan kunci berangkas itu ke titik penjemputan yang berada di seberang jalan, sementara dia akan menahan Bos Choi dan bawahannya agar tidak merasa curiga. Hingga akhirnya Do-sik pun dihajar dan dipaksa untuk mengatakan di mana kunci berangkas itu dan uang yang Do-sik bawa. Tapi Do-sik tetap tidak mau mengatakannya dan mengancam jika dia mati, maka mereka tidak akan pernah menemukan kunci berangkasnya. Tapi sayangnya mereka menemukan paspor palsu yang tertinggal, di mana akhirnya Bos Choi mengetahui Do-sik berencana kabur bersama anaknya dan langsung memerintahkan bawahannya untuk memburu anaknya Do-sik dan menghabisi Do-sik di sana. Sementara Chang-un yang didatangi anaknya Do-sik sempat ragu untuk menyelamatkannya karena tidak ada dalam foto klien. Tapi karena banyaknya penjahat yang memburu anak itu, akhirnya Chang-un pun membukakan pintu mobilnya dan menyelamatkan anak itu. Hingga ketika Chang-un dihadang mobil yang dikendarai Bos Choi, mereka berniat menabrakan mobil dalam permainan adu nyali, tapi tiba-tiba Do-sik ke tengah jalan dan menyerang mobil Choi untuk melindungi anaknya hingga Bos Choi pun menabrak sebuah pohon dan akhirnya Chang-un pun lolos. Setelah lolos dari sana, Chang-un yang profesional pun memutuskan untuk meninggalkan anak yang bernama Kim Do-jin itu bersama mobilnya di sebuah gang agar Do-jin tak mengejarnya. Tapi rencana itu gagal karena ternyata Do-jin sangat pintar dan mengetahui rencana Chang-yun itu, di mana Do-jin dengan cepat membuntuti Chang-un dan mengambil kunci mobil itu terlebih dulu untuk berjaga-jaga. Sementara Bos Choi terlihat menelpon seseorang, yang ternyata seorang polisi yang korup yang sedang membersihkan TKP untuk segera melacak Do-jin. Berikutnya diperlihatkan Chang-un yang kaget karena berhasil ditemukan Do-jin, di mana Do-jin berniat menyewa jasa Chang-un ke tempat yang telah ditentukan ayahnya, dan berniat membayarnya berapapun Chang-un minta, karena Do-jin membawa tas yang penuh dengan uang. Tapi Chang-un yang mengira itu uang mainan anak, malah menelpon Bos Baekang dan meminta saran untuk memecahkan masalahnya. Hingga akhirnya bosnya memerintahkan Chang-un untuk membawa Do-jin pada kenalan premannya di sana. Dan mereka pun langsung menuju kenalan Bos Baekang itu menggunakan kereta, dan di sana Do-jin bercerita jika ayahnya satu-satunya keluarga yang dia miliki, yang mengajarkan untuk selalu mandiri, bahkan harus selalu siap kehilangan ayahnya kapan saja. Hingga ketika mereka bertemu, Chang-un langsung menyerahkan Do-jin padanya dan langsung pergi dari sana. Beberapa saat kemudian Bos Baekang menelpon Chang-un dan menanyakan uang bayarannya dan melarang Chang-un untuk berurusan dengan yang lain untuk menjaga bisnis mereka. Tapi ketika Chang-un memeriksa tas Do-jin, uang itu berjatuhan hingga Chang-un menyadari itu uang asli, yang membuat Chang-un iba pada Do-jin dan memutuskan untuk menjemput Do-jin kembali. Dan ketika Chang-un menemukan Do-jin, dia sedang terjatuh karena berusaha kabur dari preman itu,
dengan cara menipu berpura-pura ke toilet yang membuat Chang-un semakin tersentuh hatinya. Di sisi lain diperlihatkan Bos Choi sedang mendatangi kantor polisi untuk melacak Do-jin bersama polisi-polisi korup di sana dan membuat laporan orang hilang untuk mempermudah aksi mereka. Sedangkan Chang-un sedang memesan kamar hotel kecil dengan check-in beberapa kamar untuk berjaga-jaga agar tak terlacak oleh Bos Choi dan bawahannya. Dan Chang-un mengingatkan Do-jin untuk menyimpan tas berisi uangnya dengan hati-hati. Sedangkan di tempat lain diperlihatkan pembuat paspor palsu itu didatangi polisi korup yang langsung menghajar dan menginterogasinya hingga akhirnya mereka dapat melacak jasa pengiriman Bos Baekang dan mengumpulkan informasi tentangnya. Sedangkan Chang-un yang baru pulang belanja dan menyiapkan mobil mereka langsung memarahi Do-jin yang menyalakan televisi dengan suara yang keras, tapi Do-jin malah menangis dengan keras yang membuat Chang-un semakin panik. Ditambah lagi kamar yang mereka jadikan pengalihan telah didatangi bawahan Bos Choi. Beruntung Chang-un menyadarinya dan langsung menyamar jadi petugas kebersihan hotel. Walaupun mereka sempat dicurigai oleh Bos Choi dan ditodongkan pistol, tapi akhirnya Chang-un bisa membalikan keadaan saat perhatian Bos Choi teralihkan oleh Do-jin yang mengompol di lift itu. Hingga akhirnya mereka pun lolos. Karena Chang-un penasaran dengan apa yang para penjahat itu cari, Chang-un pun memeriksa tas Do-jin. Hingga akhirnya Do-jin menunjukkan apa yang mereka inginkan, yaitu kunci berangkasnya. Hingga akhirnya Chang-un pun memutuskan untuk mengganti mobil mereka dengan mencuri mobil di sana, untuk menghilangkan jejak dan mengantar Do-jin ke titik tujuan, agar masalahnya dengan Do-jin cepat selesai. Besoknya di kantor polisi diperlihatkan Bos Choi yang telah mengetahui identitas Chang-un dari para polisi korup, dan tiba-tiba kedatangan detektif senior dari pusat kepolisian bernama Han Myung untuk membantu dan menyelidiki kekacauan di sana, di mana Choi langsung ditegur oleh detektif itu karena semena-mena di kantor polisi itu. Malamnya Chang-un berhasil melacak keberadaan ibu Do-jin, sesuai informasi dari pesan ayahnya Do-jin sebelum meninggal, dan dibantu Asif untuk mencari informasi ibunya Do-jin, hingga mereka pun langsung bergegas ke sana. Saat mereka tiba di sana, Chang-un langsung menyuruh Do-jin untuk menunggu di mobil, sementara Chang-un akan bertemu dengan ibunya, yang ternyata merupakan wanita penghibur di sebuah klub malam. Tapi saat Chang-un bertemu dengan wanita itu, dia tidak mau mengakui Do-jin sebagai anaknya. Bahkan dia sempat lupa dengan pria yang bernama Kim Do-sik yang tak lain ayahnya Do-jin, yang membuat Chang-un menahan amarahnya dan bergegas pergi dari sana. Di sisi lain Do-jin yang melihat komplotan Bos Choi langsung bersembunyi dan berusaha memberi isyarat pada Chang-un. Karena Chang-un belum juga datang, akhirnya Do-jin pun memutuskan kabur dari mobil itu. Hingga ketika Do-jin menemukan mobilnya kosong, dia pun langsung panik. Dan akhirnya Do-jin kembali dan memeluk Chang-un dan meminta maaf karena telah merusak ponsel Chang-un. Karena ketakutan tadi. Dan ketika mereka bertengkar, tiba-tiba Chang-un diserang dari belakang oleh polisi korup bawahan Bos Choi dan langsung menyuruh bawahan yang lain menculik Do-jin terlebih dulu, sementara dia akan menghajar Chang-un di sana. Tapi akhirnya Chang-un bangkit dan menyerang polisi korup itu ketika dia lengah dengan menusuk kaki polisi itu dengan obeng dan langsung mengejar mobil yang membawa Do-jin yang masih berusaha keluar dari parkiran itu.
dengan cara membakar jaketnya untuk memicu alarm kebakaran, hingga mobil itu tergelincir dan menabrak tiang bangunan di sana. Hingga akhirnya Chang-un mampu merampas mobil itu untuk menyelamatkan Do-jin, dan langsung berusaha kabur dari sana. Tapi polisi korup itu masih mengejarnya, dan berniat menabrak mobil mereka. Tapi dengan skill driver profesionalnya, Chang-un mampu menghindar, dan kejar-kejaran di dalam parkiran yang sempit dan licin pun terjadi. Hingga pada suatu momen, Chang-un mampu mengecoh polisi korup itu, hingga membuat dia menabrak pagar bangunan parkiran dan membuat mobilnya terjatuh dari bangunan parkiran yang tinggi itu. Dan akhirnya Chang-un pun lolos. Tapi karena luka pada kepala Chang-un lumayan parah, dan tak lama kemudian Chang-un pun pingsan, hingga membuat Do-jin yang mengetahui itu panik dan tidak tahu harus berbuat apa. Hanya bisa menangis dan meminta pertolongan pada setiap mobil yang lewat di sana. Karena tidak ada satupun mobil yang berhenti, akhirnya Do-jin nekat berlari ke tengah jalan. Beruntung mobil yang dikendarai wanita paruh baya itu berhenti di waktu yang tepat, hingga akhirnya mereka pun tertolong. Besok paginya terlihat Bos Choi yang ditelepon detektif Han Myung, yang mengungkapkan bahwa kasus yang sedang ditangani oleh polisi korup semalam akan dia ambil alih akibat dari kecelakaannya tadi malam. Bos Choi yang mengetahui itu pun langsung mendatangi polisi korup itu dan langsung membunuhnya untuk menghilangkan jejak. Sementara Chang-un yang baru sadar langsung memeriksa keadaan sekitar, dan kaget ketika mengetahui uang yang di dalam tasnya habis dipakai untuk membayar mobil rongsokan itu. Tapi Do-jin malah memamerkan keahliannya membobol kunci mobil itu. Dan karena mereka kini kehabisan uang, Chang-un pun memutuskan membawa Do-jin ke bengkel Bos Baekang, sekalian meminta tolong Baekang membuatkan paspor palsu untuk Do-jin, di mana ternyata Baekang mantan pembuat paspor palsu yang handal. Hingga akhirnya Chang-un pun membawa Do-jin ke markas Bos Baekang untuk berlindung beberapa waktu, sekaligus mengambil paspor palsu mereka. Dan ternyata Chang-un berniat mengantarkan Do-jin ke luar negeri, yang membuat Bos Baekang pun memberi pesan pada Chang-un untuk menjaga dirinya dengan baik di sana. Sedangkan di tempat lain terlihat Bos Choi mendatangi sekelompok gangster kecil di sana untuk membantunya melacak Chang-un dan Do-jin hidup ataupun mati untuk menemukan kunci berangkas itu. Sedangkan detektif Han Myung baru saja mendapat laporan dari anggota kepolisian yang telah melakukan identifikasi TKP di tempat Kim Do-sik tewas dan mendapatkan bukti kuat yang mengarah pada Bos Choi, dan langsung berniat menyelidikinya. Beberapa waktu kemudian, saat Chang-un sedang memesan tiket ilegal ke luar negeri, Chang-un tidak menyadari bahwa markas Bos Baekang sedang didatangi Bos Choi, dan langsung menghajar Bos Baekang. Beruntung Bos Baekang sempat memberikan isyarat bahaya pada Asif, hingga Asif pun segera mengamankan Do-jin ke dalam bagasi mobil di sana. Walaupun Bos Baekang terus dihajar dan diinterogasi, Bos Baekang tetap tidak membocorkan keberadaan Do-jin, Chang-un, dan kunci berangkasnya. Hingga ketika mereka akan memotong kaki Asif yang tertangkap dengan pisau, Bos Baekang pun akhirnya rela membuka suaranya. Di sana, Bos Baekang mengatakan bahwa dia menyimpan kunci berangkasnya pada tempat rahasia miliknya. Tapi karena berangkasnya menggunakan sidik jari dan kode yang hanya diketahui Baekang, akhirnya Bos Baekang pun membukakan berangkasnya.
Tapi ternyata, Baekang malah mengambil shotgun dan menembaki mereka. Hingga akhirnya Bos Choi pun menembak Baekang, yang membuat Chang-un yang baru saja datang kaget mendengar suara tembakan itu. Hingga akhirnya Chang-un pun menyusup masuk dan menyaksikan Dojin yang tertangkap di dalam bagasi, Asif yang terluka, dan Bos Baekang yang tewas yang membuatnya sangat sedih. Hingga emosi Chang-un pun memuncak dan berniat balas dendam untuk membalas mereka, dimulai dari mematikan listrik gudang itu dan menyerang mereka satu persatu. Dan ketika Chang-un mulai terpojok, Asif pun berusaha membebaskan Dojin, hingga mereka pun berusaha keluar dari sana, yang membuat Chang-un pun berusaha lebih keras untuk melindungi mereka kabur, dan menewaskan para penjahat itu satu persatu. Hingga semua penjahat itu pun tewas berjatuhan, dan hanya menyisakan Bos Choi sendirian yang langsung mengambil pistol, yang membuat Chang-un melompat keluar gudang untuk menghindari tembakan itu. Dan langsung mencari Dojin menggunakan mobil, hingga ketika Dojin yang sedang bersama Asif yang ternyata tewas karena terluka, Dojin langsung menghampiri Chang-un yang terus saja memanggilnya. Tapi ketika Dojin telah masuk ke dalam mobil itu dan bergegas pergi dari sana, mereka ditabrak Bos Choi menggunakan forklift dan menyeret mereka ke tepi dermaga yang membuat luka Chang-un semakin parah. Setelahnya Choi langsung menyandra Dojin dan mengancam akan membunuhnya, yang membuat Chang-un memohon untuk melepaskan Dojin karena Choi telah mendapatkan kunci berangkasnya. Tapi Choi malah berniat membunuh mereka karena telah berani mengacaukan bisnisnya. Hingga ketika Choi melemparkan Dojin ke laut dermaga dan menembak Chang-un, dan Chang-un pun melompat menyerang Choi menggunakan obeng, yang membuat mereka semua jatuh ke laut dermaga yang dalam itu. Setelah Chang-un menewaskan Choi, Chang-un langsung membuka borgol Dojin agar dia bisa berenang ke atas, yang membuat Chang-un kehabisan napas dan tenggelam bersama Choi dan kunci berangkasnya. Beruntung Dojin berhasil selamat karena langsung diselamatkan polisi yang datang bersama detektif Han Myung, yang datang di waktu yang tepat dan langsung memberi pertolongan pada Dojin. Selang beberapa lama kemudian, diperlihatkan Dojin yang sedang menata hidupnya, kembali sendirian, di asrama panti asuhan, dan Asif yang ternyata masih hidup mengurus rumah dan bengkel peninggalan Bos Baekang. 원래 살던 데랑 되게 먼 학교로 지나고 놀아요. 한이는 집도 같아서 맨날 같이. Hingga ketika Dojin ketinggalan bus pulang sekolah sendirian di tepi jalan, Dojin merasa dibuntuti mobil Hammer yang mahal, dan Dojin mengira itu adalah Chang-un dan langsung menghampirinya. Ternyata benar saja, ternyata itu adalah Chang-un, yang sekarang berprofesi sebagai Special Delivery Internasional yang dia dirikan di luar negeri, bermodalkan uang dari kunci berangkas yang mereka perebutkan dulu, dan sekarang sedang menjalani misi mengantarkan seorang pemuda Korea yang tampan. Dan film Special Delivery ini pun tamat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan tunggu video kita selanjutnya. Bye-bye!